Upaya memperkuat peran museum di daerah istimewa Yogyakarta terus didorong DPRD DIY melalui penyusunan regulasi baru. Salah satunya dengan menggagas rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang tata kelola museum yang lebih adaptif dan relevan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, Komisi D DPRD DIY secara intensif melakukan rangkaian kunjungan dalam daerah atau KDD ke sejumlah museum di wilayah Yogyakarta. Kunjungan ini bertujuan untuk memonitoring tata kelola serta menyerap aspirasi guna memperkaya materi rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang permusiuman. Kali ini, Komisi D DPRD DIY mengunjungi Museum Monumen Jogja Kembali atau yang lebih dikenal dengan Monjali. Monjali merupakan sebuah museum yang terletak di Jongkang, Sariharjo Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Museum ini dibangun pada tanggal 29 Juni tahun 1985 dan diresmikan pada tanggal 6 Juli tahun 1989 oleh Presiden Soeharto. Museum ini didirikan dengan tujuan memperingati peristiwa sejarah ditariknya tentara kolonial Belanda dari ibu kota Yogyakarta pada tanggal 29 Juni tahun 1949, yang sekaligus juga menjadi penanda berfungsinya kembali kota Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia yang direbut dari penjajah Belanda. Gagasan awal pendirian Museum Monjali disampaikan oleh Kolonel Sugiarto dalam peringatan Jogja Kembali yang diselenggarakan pada tanggal 29 Juni tahun 1983. Kunjungan Komisi D DPRD DIY dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi D DPRD DIY Anton Prabu Semendawai dan diterima oleh Kepala Museum Yudi Pranowo beserta jajarannya. Kepada pengelola museum, Anton Prabu Semendawai menyampaikan maksud dan tujuan mengunjungi museum, yakni terkait penyusunan Raperda tentang museum yang diinisiasi Komisi D DPRD DIY. Apalagi kemarin kita sudah rapat berapa kali dengan Baramus, itu pun juga merupakan usulan dari Komisi D. Kemarin Komisi D mengusulkan Raperda tentang perfilman dan sekarang ini Raperda tentang museum dan Jogja the City of Museum. Yang itu harusnya memang tidak diinisiasi oleh anggota dewan tapi malah diinisiasi, harusnya kan menjadi pemikiran bersama dari teman-teman dari eksekutif, tapi nggak apa-apa, ini dua-duanya juga sama. Tetapi maksudnya kami ingin supaya DIY ini tidak hanya museumnya bagus, tetapi juga tingkat kunjungan wisatanya juga tambah. Karena length of stay-nya juga tambah. Kemarin kan juga waktu paparan kita Baramus itu ada 48 museum dan akan tambah 5 lagi yang museum baru. Nah, kita harapannya melihat museum-museum di luar itu, seperti kalau kita melihat Louvre, melihat kita ada juga British Museum, ataupun di Museum Dubai. Di Dubai sekarang itu bisa museum ini jadikan landmarknya juga, jadi landmark, jadi tidak hanya sekedar museum yang hanya hidup saja, tetapi juga memberikan warna di DIY ini. Jadi dengan gambaran The City of Museum itu nanti, tapi masih tetap kita godok nanti judulnya seperti apa, karena juga kita sudah mempunyai Pergub 24 terkait permuseuman, tetapi kan tidak menyeluruh. Ada juga yang tidak bisa menggunakan dana keistimewaan karena Pergub itu, dan juga kita ada PP-nya juga, sudah ada PP-nya, tapi harapannya dengan Perda ini nanti kita bisa melihat Jogja ini sebagai The City of Museum tadi. Anton Prabu Semendawai menegaskan bahwa kunjungannya ke Museum Monumen Jogja Kembali ini merupakan salah satu tugas komisi dan sekaligus dalam rangka persiapan penyusunan Raperda Museum. Sementara itu, Kepala Museum Jogja Kembali, Yudi Pranowo, menyambut baik kunjungan Komisi D DPRD DIY dalam rangka penyusunan Raperda Museum. Jadi kami berkunjung ke museum juga merupakan ketugasan kami, dan juga kami dari Komisi D juga mengusulkan Raperda dan sekarang baru proses untuk naskah akademiknya, yaitu
Jogja The City of Museum. Jadi harapannya kita berkunjung ke museum ini kita mengetahui karena kan kita sudah ada pergubnya juga ada PP-nya. Jadi pergubnya ini kan belum sampai menjangkau untuk dana keistimewaannya ini. Jadi harapannya kita sekarang ini yang existing itu ada 48 museum dan akan tambah 5 museum lagi. Dan kalau museum semuanya di DIY ini tumbuh bagus dan itu akan menambah length of stay atau lama tinggal untuk di pariwisatanya di DIY. Jadi museum tidak hanya untuk edukasi, juga sebagai untuk mereservasi dan juga memelihara, dan juga ini merupakan ya kita kalau orang Jawa nggih nguri-nguri kebudayaan dan juga kita juga menghormati sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah negaranya itu sendiri. Jadi kita berkunjung ke museum-museum ini harapannya kita mengetahui faktanya seperti itu, fakta realnya yang ada di lapangan. Baik, tentu saja kami sangat mengapresiasi sekali bahwa anggota Dewan berkunjung ke Museum Monumen Jogja kembali dalam rangka dalam bahasa Jawa yang kula masalah ini. Jadi ingin mengetahui masalah-masalah apa yang dihadapi oleh museum dan bagaimana kedepannya, keinginannya seperti apa, sehingga aspirasi yang kami sampaikan ini didengar oleh Dewan, kemudian nanti akan dicarikan solusi-solusi yang terbaik bagi perkembangan museum yang akan datang. Kalau tanggapannya dengan adanya raperda tentang museum sendiri gimana Pak tanggapannya? Ya tentu saja kami sangat menyambut baik dengan adanya raperda ini karena harapan kami tentu saja semua museum yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini dapat melaksanakan operasionalnya dengan baik, dapat berfungsi dengan baik karena ada dukungan raperda, sehingga program-program yang diusulkan oleh masing-masing museum ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di museum itu dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Kemudian museum-museum itu terlindungi dengan adanya raperda itu sehingga mereka dapat melaksanakan operasional museum dengan tenang. Karena selama ini kan kesulitan di museum itu ada berbagai hal, ada kesulitan dari biaya, pemasaran dan sebagainya. Sehingga dengan adanya raperda ini mudah-mudahan nanti semua museum yang ada di DIY masa terlindungi lah. Ya. Dari seluruh rangkaian kunjungan ke beberapa museum di Yogyakarta, Komisi D DPRD DIY akan menyusun raperda tentang museum yang diharapkan akan lebih mengoptimalkan fungsi museum ke depan dan menjadikan Yogyakarta sebagai The City of Museum. dan mempromosikan website DPIH DPRD DIY. Tuh lihat ada apa ya kok rame-rame? Iya, ada apa ya? Itu lagi ada sales promosi barang atau apa ya? Lihat aja yuk, kayaknya ada diskon deh. Yuk. Ini Mbak, tambahnya. Terima kasih. Permisi Mas Mbak, ini ada apa ya kok rame-rame ya? Halo Kak, selamat pagi. Jadi kami sedang mempromosikan dan mensosialisasikan website DDIH DPRD DIY. Apa itu Kak? Jadi website DPRD DIY itu masyarakat dapat mengakses seluruh produk hukum yang dihasilkan DPRD DIY melalui DDIH DPRD DIY Kak. Promosi website tapi kok bagi Tumblr Kak? Iya Kak, karena di dalam Tumblr ini ada laman resmi DDIH DPRD DIY. Mari ke Tumblr-nya silakan. Kasih ya. Kasih ya. Iya. Mari Kak. Selain promosinya yang keren, websitenya juga lengkap dan mudah diakses. Ih, mantap. DDIH DPRD DIY, sumber informasi
produk hukum yang mudah, cepat, dan terpercaya. Ayo, segera lengkapi literasi digital kita dengan mengakses website JDIH DPRD DIY. JDIH DPRD DIY. Istimewa. Perjanjian ART atau Agreement on Reciprocal Trade antara Indonesia dan Amerika Serikat menuai sorotan tajam dari akademisi dan DPRD DIY. Perjanjian ini dinilai tidak setara dan berpotensi mengancam kedaulatan ekonomi nasional hingga membebani program ekonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat. Kebijakan pemerintah pusat terkait perjanjian perdagangan ART atau Agreement on Reciprocal Trade dengan Amerika Serikat menjadi tema utama forum diskusi wartawan DPRD DIY dan Ketua Komisi A DPRD DIY. Hadir sebagai narasumber dalam diskusi tersebut, ekonom dan akademisi dari UGM, Rimawan Pradiptyo, Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, dan mengundang peserta dari Pusat Studi Pancasila UGM dan UIN Sunan Kalijaga. Ketua Komisi A DPRD DIY dari fraksi PDI Perjuangan, Eko Suwanto, menyampaikan kritik keras terhadap arah kebijakan luar negeri pemerintah. Perjanjian ART berpotensi bertentangan dengan amanat proklamasi kemerdekaan dan konstitusi negara. Eko menegaskan semangat konstitusi Indonesia adalah membangun ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi, bukan tunduk pada kepentingan negara lain. Setiap perjanjian luar negeri harus tetap berpijak pada Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan kepentingan nasional. Eko Suwanto melontarkan kritik pedas terhadap arah kebijakan luar negeri pemerintah terkait dengan ART ini. Eko juga mempertanyakan urgensinya menjadi kesepakatan sedalam itu dengan pemimpin negara seperti Donald Trump. Donald Trump sering mengambil tindakan unilateral secara agresif terhadap negara lain. Maka kalau kita baca dari keseluruhan dokumen ART yang 45 halaman, mulai dari preambul dari section 1 sampai section terakhir, ini tidak cocok dengan tadi. Maka siang ini kita diskusi. Setelah sebelumnya kita diskusi beberapa bulan yang lalu, dan ini menjelang 90 hari. Kenapa 90 hari? Apakah nanti akan dikerjakan atau tidak? Nah, harapan saya teman-teman media juga teman-teman dari Bapak Ibu dari Pusat Studi Pancasila ini memperkaya ini. Masuk ada teman saya namanya Mas Eko, saya undang khusus pojok. Nah ini berbagai hal yang kemudian kita pikirkan. Dengan harapan saya diskusi nanti ya, barangkali bisa membuka seluruh cerita ini. Dan kalau saya membuat catatan kecil bahwa Agreement on Reciprocal Trade ini tidak sesuai dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kira-kira ini enaknya kalau baca dari aspek itu cuma dia tidak ada ceteris paribus dan nah, maka harapan kita kemudian dari diskusi ini bisa lahir satu rekomendasi, satu catatan untuk didengar oleh pemerintah dengan perilaku pemerintah Amerika yang dipimpin oleh Trump. Jadi kemarin saya berpikir pagi kita ini bikin perjanjian
dengan pemerintah yang sebelumnya itu kan ini perjanjian dibikin tanggal 28 Februari. Apa Pak? Jadi ini kan dibuat tanggal 19 Februari. 9 hari berikutnya Amerika ini bersama Israel tiba-tiba menyerang Iran dan membunuh pemimpin tertinggi Iran yang membuat kita semuanya berduka, Ayatollah Khamenei. Yang sebelumnya yang ngambil gitu aja Presiden Venezuela Maduro di negara yang berdaulat. Nah, terus kita bikin perjanjian dengan orang model kayak gini ini kan susah. Dalam diskusi tersebut, ekonom Universitas Gadjah Mada, Rimawan Pradiptyo, menyebut perjanjian ini bukan hanya soal perdagangan ekspor-impor, melainkan menyangkut kedaulatan negara. Rimawan menilai posisi Indonesia dalam perjanjian ART cenderung tidak setara, bahkan menyerupai hubungan negara bawahan dengan negara kuat. Menurutnya, berdasarkan hasil kajian Regulatory Impact Assessment atau RIA yang dilakukan tim UGM, terdapat klausul yang dinilai memaksa Indonesia untuk membeli atau mengimpor produk dari Amerika Serikat hingga 33 miliar dolar. Rimawan menjelaskan secara teori perdagangan internasional memang dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak selama berlangsung secara sukarela dan setara. Namun ketika ada unsur pemaksaan dan kewajiban yang membatasi pilihan negara, maka kondisi tersebut dinilai berpotensi merugikan kepentingan nasional. Dalam kajian tersebut, perjanjian ART juga disebut berpotensi menabrak berbagai aturan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Rimawan menyebut ada dugaan pelanggaran terhadap sejumlah ketentuan dalam World Trade Organization atau WTO, serta risiko bertentangan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi kalau kita menandatangani ART ini, Amerika itu akan melanggar 19 pasal WTO. Kita melanggar 19 pasal WTO. Kemudian dari Amerika itu 12 pasal WTO. Nah, kemudian di sisi lain kalau di dalam nasionalnya kita resikonya melanggar 10 pasal Undang-Undang Dasar 45 plus pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Bagi saya ini 31 tahun jadi dosen, ini pertama kali saya riset dan kemudian nabrak Undang-Undang Dasar sebanyak ini, Pak. Belum pernah saya riset itu nabrak Undang-Undang Dasar 45, ini pertama kali nabrak Undang-Undang Dasar 45. Dan 10 pasal. Selain itu nanti ada konsekuensinya, ada 117 undang-undang, permen dan lain sebagainya yang harus diubah atau dibuat baru. Nah, analisis ini sendiri dimulai dari perdagangan dan investasi. Awalnya saya berpikir ini perdagangan dan investasi. Begitu baca, ternyata jauh lebih luas daripada itu. Ternyata ada aspek teknologi, ada aspek digital, ada aspek standarisasi kesehatan, pangan, dan lain sebagainya, termasuk kemudian adalah masalah makanan, produk halal. Usai forum diskusi, ekonom dan akademisi UGM, Rimawan Pradiptyo, kepada wartawan menyatakan, perjanjian ini tidak hanya mencakup sektor perdagangan dan investasi, tetapi juga menyentuh bidang teknologi, digital, standar kesehatan, pangan, hingga produk halal. Rimawan mengingatkan, apabila Indonesia dinilai melanggar aturan WTO, maka negara-negara lain berpotensi melakukan retaliasi terhadap Indonesia. Rimawan juga menyoroti klausul terkait badan usaha milik negara atau BUMN yang disebut hanya boleh beroperasi berdasarkan pertimbangan pasar dan ekonomi, serta dilarang memberikan subsidi. Hal ini dinilai berbahaya bagi daerah karena dapat mematikan peran BUMD, BUMDes maupun program pemberdayaan ekonomi rakyat yang selama ini menjadi penopang masyarakat. Rimawan menilai perbedaan istilah dalam konsep subsidi antara Public Service Mandate dan Public Service Obligation juga perlu dikaji mendalam karena berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Oh ya, jadi ART ini kan kerjasama antara
perjanjian antara Indonesia dengan Amerika. Ya. Nah, ini yang kami sudah melakukan kajiannya, yang disebut dengan RIA, Regulatory Impact Assessment. Nah, tapi kami datang ini sudah terlambat sebenarnya, karena perjanjiannya sudah ditandatangani, kan gitu. Yang idealnya, yang ini kami berharap dari pemerintah itu juga bisa memberikan hasil kajiannya dari RIA-nya tadi, Regulatory Impact Assessment-nya tadi, dari sejak awal sebenarnya bagaimana sih? Mengapa ini perlu? Karena ini adalah bagian dari demokrasi dan kita ingin melihat karena ada banyak pertanyaan ya, ada banyak anomali di dalam RIA ini tadi, yang mana menempatkan Indonesia itu kayak di bawah Amerika gitu. Dan banyak kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap Amerika. Nah, ini yang aneh, bahkan ada yang mengatakan salah satunya adalah bahwa Indonesia harus membuka lapangan pekerjaan di Amerika dan juga membuka investasi di Amerika. Ini satu hal yang menurut saya ini kok bisa jadi begini ya. Nah, inilah yang kemudian kita perlu klarifikasi sebenarnya dari pemerintah. Kalau kami kebetulan sudah melakukan kajian, hasil kami menunjukkan bahwa hubungan antara Indonesia dan Amerika itu tidak setara, tapi kita seperti bawahannya Indonesia. Nah, kami juga berharap mungkin dari kementerian bisa menjelaskan, karena kan tentunya saya tidak kan kalau ini apakah presiden harus melakukan kajian sendiri ya, itu kan terlalu lah kalau sampai presiden, kan ini harusnya kan ada yang di bawahnya jadi kementerian teknis dan lain sebagainya yang menyiapkan segalanya ini. Nah, ini yang sebenarnya menjadi perhatian kami. Idealnya namanya RIA itu, Regulatory Impact Assessment, itu dilakukan sejak awal, kan begitu ya, sejak awal proses. Ini kan prosesnya 10 bulan. Nah, kemudian sampai ke level final, itu pun juga harus melakukan updating ya terkait dengan RIA ini, karena RIA ini akan mengetahui apa dampak kedepannya itu apa. Kalaupun toh kita melakukan RIA, itu masih ada unintended consequences yang masih mungkin muncul. Gitu. Nah, inilah yang kami ingin keterbukaan dari pemerintah. Artinya kami dari tim dari UGM sudah melakukan kajian. Nah, kami ingin mengetahui dasar munculnya ART ini ketika muncul perjanjian-perjanjian seperti pasal tadi yang mewajibkan kita membuka lapangan pekerjaan di Amerika misalkan, ataupun kita juga di pasal 5,1, 5.2 dan lain sebagainya yang itu mengharuskan Indonesia mengikuti kebijakan Amerika misalkan, atau kalau ketika kita ingin kerjasama digital itu harus lapor dulu ke Amerika, mendapatkan persetujuan dari Amerika. Nah, ini analisisnya dari sisi pemerintah bagaimana? Nah, inilah yang sebenarnya kita butuhkan, karena ini akan di negara demokrasi ini tentunya akan sangat baik ya kalau kita terbuka kaitannya dengan masalah kebijakan, karena ini dampaknya adalah tidak hanya untuk generasi sekarang tapi juga untuk generasi depan. Oke, kalau UGM melihat untuk dampak ini akan menguntungkan Indonesia atau tidak? Dampak dari sini sangat merugikan Indonesia sebenarnya ya, karena posisi kita kemudian seperti halnya kita itu kayak negara bawahannya Amerika. Sementara saya berikan ilustrasi lain, yaitu adalah ketika kita kerjasama dengan EU, itu ada EU SEPA yang kita tanda tangani tahun 2025, itu membutuhkan waktu 9 tahun untuk diskusinya saja. Nah, sebelum itu sudah dimulai 5-6 tahun sebelumnya. Kemudian setelah itu 2025 ditandatangani, itu masih ada 2 tahun lagi itu untuk persiapan, jadi nanti baru mulai berjalan itu adalah Januari 2027. Nah, kok polanya berbeda? Kenapa EU yang sebesar itu juga itu menghormati kita sebagai negara, tetapi ketika kita berhubungan dengan Amerika, ini kok jadi berbeda? Dan Amerika sekarang sepertinya berbeda dengan Amerika yang kita kenal selama ini. Jadi sepertinya di bawah Presiden Trump ini Amerika polanya jauh berbeda dibandingkan yang dulu. Karena kalau dulu pendekatannya yang kalau sependek pengetahuan kami lebih kepada multilateralisme, tetapi kalau yang sekarang sepertinya lebih ke unilateralisme. Pak, apakah ini ada praktek imperialisme gaya baru? Artinya tidak perlu mendaratkan pasukan, tapi merusak melalui perundingan. Nah, ini yang menarik ya, karena ini tadi seperti tadi saya katakan, ini sebenarnya adalah apakah kita sedang berhubungan dengan berhadapan dengan bangsa Amerika, ataukah ini berhadapan dengan pemerintahan Trump gitu ya. Nah, ART ini tidak hanya terjadi pada Indonesia. Jadi kalau ada 5 negara di Asia yang sudah tanda tangan, itu adalah Kamboja, Bangladesh, Malaysia, Taiwan, dan Indonesia. Lalu ada juga beberapa negara di Amerika Latin yang sudah melakukan hal yang sama. Polanya sama. Polanya adalah menempatkan negara-negara ini berada di bawahnya
Amerika. Dan yang menarik adalah negara tetangga kita, Malaysia, sudah memutuskan untuk keluar dari ART. Nah ini hal yang menarik. Tapi pola ART itu di mana-mana sama, menempatkan negara mitra dagangnya Amerika itu berada di bawahnya Amerika. Dan ini bertentangan tentunya dengan banyak perjanjian-perjanjian internasional seperti GATT, WTO, dan lain sebagainya. Nah yang jadi masalah dari perdagangan itu adalah ketika terjadi paksaan. Ya mohon maaf ya, di ART ini ada istilahnya adalah pembelian kewajiban untuk membeli atau mengimpor dari Amerika senilai 33 miliar dolar. Nah ini yang tidak dibenarkan kemudian karena sifatnya adalah seperti kayak pemaksaan. Nah ketika ini nanti kita bergeser dari orang jual beli itu dari sukarela menjadi pemaksaan, pasti tidak efisien, pasti tidak menguntungkan bagi kita. Ini yang terjadi karena kita harusnya bisa memilih dengan partner manapun, tapi sekarang diwajibkan harus dengan Amerika. Itu pakai teori ekonomi manapun itu nggak akan pernah efisien, Pak. Ini harapannya meminta pemerintahan Prabowo menarik diri juga ya Pak, seperti Malaysia tadi ya Pak, seperti apa? Ya begini, artinya kita perlu berhitung ya, dan menurut perhitungan kami memang pilihannya memang semua pilihan memang sulit gitu ya. Tapi akan lebih sulit lagi. Jadi kalau ketika kita menolak, tentu ada biayanya. Kalau kita menerima, itu juga ada biayanya. Kalau kita menerima ART, apa yang terjadi? Ya kita akan mendekat ke Amerika dan juga mungkin Amerika lebih dekat aliansinya Amerika saat ini kan tinggal Israel aja kan gitu ya. Tapi kita akan dijauhi atau bahkan diretaliasi oleh rest of the world. Alternatifnya adalah itu tadi kalau kita mengikuti ART. Alternatifnya adalah kalau kita kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar 45, yaitu adalah politik bebas aktif. Kalau kita politik bebas aktif, kita akan diretaliasi Amerika atau Amerika akan melakukan restriksi perdagangan dengan kita. Iya, tapi kita mendapatkan rest of the world. Sekarang pertanyaannya, kita akan melawan the rest of the world atau kita ingin mendapatkan rest of the world? Itu pilihannya. Bahwa pilihannya di sini adalah antara tidak enak dan tidak enak banget. Itulah yang namanya public policy. Itulah namanya kebijakan. Memang tidak akan menyenangkan semua pihak, tapi lakukan yang terbaik bagi bangsa Indonesia sekarang dan generasi depan. Akademisi dan DPRD DIY menilai setiap perjanjian luar negeri harus tetap berpijak pada Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan kepentingan nasional. Pemerintah diminta tidak tergesa-gesa mengambil keputusan yang berpotensi mengurangi kedaulatan negara dan membebani rakyat di masa depan. Forum diskusi ini mendesak pemerintah pusat untuk meninjau ulang poin-poin dalam perjanjian ART sebelum disahkan dan mengikat Indonesia dalam jangka panjang. Itu ada apa ya kok rame-rame? Itu lagi ada saus promosi barang atau apa ya? Lihat aja yuk, kayaknya ada diskon deh. Permisi Mas Mbak, ini ada apa ya kok rame-rame ya? Halo Kak, selamat pagi. Jadi kami sedang mempromosikan dan mensosialisasikan website JDIH DPRD DIY. Promosi website tapi kok bagi tumbler Kak? Iya Kak, karena di dalam tumbler ini ada laman resmi JDIH DPRD DIY. Selain promosinya yang keren, websitenya juga lengkap dan mudah diakses. Website JDIH DPRD DIY hadir untuk memberikan kemudahan akses informasi produk hukum kepada seluruh masyarakat.